Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Dr. Sudi Nasir bersama saya Dr. Nasir. Oke teman-teman, seperti janji saya kemarin, saya akan bahas video kemarin untuk selanjutnya itu tentang penyakit lambung. Yang kita bahas ini tentunya mengenai nyeri perut ya. Nyeri perut ini kan seperti yang saya bahas sebelumnya, tidak hanya diderita oleh mulai dari bayi, bahkan dari sejak lahir bisa ya, sejak lahir hingga sampai lanjut usia. Nyeri perut ini sudah kita gambarkan kemarin lokasi-lokasi nyerinya dan penyakit yang sering yang terjadi pada lokasi-lokasi yang telah saya jelaskan kemarin. Bisa dilihat di sini ya. Ini 1 sampai 9 ya, 9 lokasi. Namun ada beberapa penyakit yang bergabung dalam beberapa lokasi ya, kayak sakit lambung itu dari nomor 2, nomor 3 hingga ke nomor 5 ya teman-teman. Oke, sekarang seperti janji saya kemarin, saya akan bahas sakit lambung ya. Sakit lambung atau sering disebut dengan sindrom dispepsia. Di sini saya akan membahas ada 5 penyakit lambung. Dari 5 penyakit lambung itu rata-rata gejalanya hampir sama, yaitu nyeri di area 2, 3 dan 5. Nyerinya itu bisa terasa ditusuk-tusuk, rasa terbakar, rasa perih, ada kadang rasa kembung, mual, hingga muntah, ada yang sampai muntah darah, berak darah ya, bermacam-macam keluhan. Ada juga rasa cepat kenyang, begah. Jadi yang pertama saya akan bahas yaitu adalah GERD ya, GERD atau gastroesophageal reflux disease ya. Untuk diketahui teman-teman bahwa antara rongga perut dan rongga dada itu ada pemisah ya, namanya diafragma ya. Ini saya gambarkan, ini namanya diafragma ya, saya cetek kuning nih ya, namanya diafragma. Jadi GERD ini masalahnya itu pada katup, atau kalau bahasa medisnya itu sphincter ya namanya ya. Ini yang saya coret ini namanya sphincter bahasa medisnya. Kalau bahasa awamnya kita itu adalah katup. Jadi lambung dan kerongkongan ini, antara lambung dan kerongkongan itu ada katupnya. Jadi walaupun kita makan, habis itu kita langsung kayak sujud ya, jadi makanan itu nggak keluar, ataupun jungkir balik kita makanan nggak akan keluar karena katupnya ada gitu. Jadi rasa yang dialami atau gejala yang dialami pada pasien GERD ini adalah, kalau bahasa awamnya itu naik asam lambung. Nah, jadi rasanya itu rasa ada makan yang naik dari ulu hati ini naik sampai ke atas. Nah, kadang ada sensasi rasa terbakar di dada, kemudian sampai ke mulut, dan apa ya, keluar cairan yang rasanya asam gitu, berwarna kuning. Jadi itulah namanya gastroesophageal reflux disease, jadi gangguan pada katup. Kenapa terjadi gangguan pada katup? Yaitu berkaitan dengan pola makan dan pola aktivitas setelah makan. Contohnya gini, nanti saya akan bahas juga pantangan-pantangan pada penyakit lambung ini ya. Contohnya pada GERD ini kebiasaan makan terlalu kenyang gitu ya, makan terlalu kenyang sehingga makan itu sampai ya hampir penuh ya sini ya. Jadi terganggu ini katup ini untuk menutupnya. Kemudian yang kedua, setelah makan kenyang kemudian langsung tiduran. Jadi tidak menunggu dulu proses ini, makanan turun dulu dari lambung hingga ke ini ya, usus ya, untuk diproses, langsung baring. Jadi makanan itu nggak turun ke bawah, bahkan makan itu sampai ke atasnya. Jadi cairan asam yang harusnya berada di sini nanti naik dia ke atas hingga merusak katup ini.
Jadi kalau kebiasaan ini diteruskan terus-menerus, maka katup ini akan mengalami kerusakan dan terjadilah penyakit gastroesophageal reflux disease. Oke. Yang kedua yaitu gastritis. Gastritis ini adalah radang pada permukaan lambung ya, radang. Jadi atau teriritasi permukaan lambungnya. Biasanya itu ada kebiasaan ini ya, kebiasaan makan yang kurang baik lah untuk lambung. Misalnya dalam keadaan perut kosong minum kopi terus-terusan, atau sering makan terlalu pedas, ditambah juga makan terlalu kenyang atau telat makan, dan banyak lah ya. Jadi sensasinya hampir sama ya untuk penyakit lambung ini. Ada rasa mual, rasa perih, rasa kembung, hingga muntah darah. Jadi gastritis ini ada dua ya, ada gastritis akut, ada gastritis kronis. Jadi yang kronis ini ya penyakitnya tuh yang akut tadi tidak diobati ya, atau diobati dengan tidak maksimal, dan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi ya semakin hari semakin ya sering dikerjakan hingga permukaan lambung ini menjadi teriritasi setiap hari ya, hingga menjadi kronis ya. Gastritis kronis ini yang nantinya akan menjadi tukak lambung. Oke, yang ketiga itu adalah gastroparesis ya. Gastroparesis ini gangguan pengosongan lambung. Jadi pergerakan lambungnya itu bermasalah. Biasanya itu ada stimulus dari gangguan pada saraf ya. Jadi harusnya pengosongan lambung itu setengah jam. Jadi pada gastroparesis ini berlangsung lebih dari setengah jam. Seharusnya makanan itu udah sampai di usus halus, tapi pada gastroparesis ini makanan masih berada di lambung. Akibatnya apa? Makanan sudah bercampur dengan asam, terjadi peningkatan gas di lambung. Rasanya itu kayak apa ya, rasa penuh, kembung. Jadi makan sedikit udah kenyang, rasa apa, begah di lambungnya. Jadi rasa tidak nyaman lah. Lokasinya itu ya lokasi yang nomor 2, nomor 3 hingga nomor 5 ya, lokasi tidak nyamannya itu. Yang keempat adalah tukak lambung. Tukak lambung ini sudah terdapat apa ya, luka atau kudis ya, kudis di lambung. Nah, ini kudis di lambung atau kudis di duodenum ya, ini sambungan dari lambung nanti duodenum. Jadi penyakit tukak lambung inilah adalah kelanjutan dari gastritis kronis tadi yang tidak ditangani maksimal. Jadi lambungnya teriritasi jangka lama, ditambah dengan kadang ada tambahan infeksi ya, infeksi bakteri namanya Helicobacter pylori. Dia bisa menginfeksi lambung ini yang nantinya membantu apa namanya, gastritis kronis itu untuk sampai ke tahap tukak lambung. Untuk sensasi, untuk gejalanya itu kalau pada tukak lambung ini agak berbeda dari yang saya sebutkan sebelumnya, kayak GERD, gastritis, gastroparesis. Untuk tukak lambung ini dia khasnya itu adalah serba salah ya, mau makan salah, nggak makan salah, diisi perutnya dengan makanan nyeri, kemudian nggak diisi juga nyeri. Jadi pada orang tukak lambung ya harus ini ya, harus konsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, kemudian ditambah dengan minum antibiotik untuk mengeliminasi bakteri Helicobacter pylori. Oke, yang kemudian adalah yang kelima, yaitu kanker lambung. Kanker lambung ini ya, tukak lambung tadi bisa ya berlanjut menjadi kanker lambung.
Untuk kanker lambung ini ditambah ini ya faktor-faktor lainnya seperti ini ya, faktor adanya bakat kanker di diri seseorang. Yang bakat kanker ini kita tidak mengetahui ya siapa yang punya bakat atau tidak. Kadang untuk kanker lambung ini terdeteksinya agak lama, sehingga untuk kanker lambung ini kadang dijumpai sudah stadium lanjut. Untuk gejalanya itu ya hampir sama ya. Kadang kita mencurigai ke arah kanker lambung itu jika gastritisnya itu sudah kronis ya. Jadi kadang kalau saya sebagai dokter umum, saya akan melakukan rujukan ke spesialis penyakit dalam. Di spesialis penyakit dalam nanti dia akan melakukan pemeriksaan gastroskopi namanya ya. Jadi ada alat yang dimasukkan ke mulut berbentuk kamera, ya nanti alatnya itu akan masuk ke sini dan mendeteksi semua apa yang ada di lambung ini ya. Nanti akan dipantau di monitor. Kalau untuk faktor risikonya orang terkena kanker lambung ini ya kebiasaan merokok, kebiasaan makan makanan yang dibakar, makanan-makanan yang diasap ya, kayak ikan salai ya, kayak makan sate. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa penyakit kanker ini adalah bakat. Tidak semua orang yang melakukan atau yang melakukan kebiasaan itu akan terkena kanker lambung. Namun kita sebagai yang sudah tahu harusnya sedapat mungkin untuk menghindari faktor-faktor pencetus terjadinya kanker ini ya. Jangan merokok, kalau dapat kurangi makan makanan yang diasap, makanan-makanan yang dibakar. Oke teman-teman, itu saja mengenai sakit lambung ini. Kemudian saya akan menjelaskan bahwa nyeri di lokasi 2, 3, dan 4 tidak hanya untuk sakit lambung, bisa juga sakit ini ya, jantung koroner yang sumbatan di ujung jantung itu nyerinya di bagian nomor 2 ini. Karena kasusnya jarang kita jumpakan, makanya kita tidak terlalu membahas itu. Kemudian nyeri di nomor 2, nomor 5 ini bisa juga sakit infeksi pada pankreas, namanya pankreatitis, atau gangguan pada pembuluh darah abdominal, yaitu aneurisma aorta abdominal. Berikutnya saya akan membahas nyeri yang nomor 4, nomor 6 ya. Oke, selamat menikmati, semoga mudah-mudahan mudah dipahami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.